Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dikit. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semua dalam proses menuju keajaiban Anda ya di Camp Online Magnet Rezeki Spesial Milad ke-6. Dan hari ini sangat spesial karena di samping saya ada seorang yang sangat inspirasional, yaitu Bang Zulkarnain. Ya, Assalamualaikum Bang Zul. Masya Allah, kita biasa dipanggil Bang Zul ya. Bang Zul. Bang Zul. Teman-teman semuanya ya, silakan tulis di komen ya kalau Anda sangat-sangat bersemangat ya untuk mengikuti sesi sharing kehidupan bersama dengan Bang Zul ini ya. Bang Zul tadi sudah ada videonya di depan ya. Beliau bukan orang yang cacat, tapi beliau adalah orang yang berbeda. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menantang kita. Mana yang cacat ya? Nggak ada tuh ciptaan Allah yang cacat. Bang Zul adalah ciptaan Allah yang sempurna ya, diciptakan oleh yang maha sempurna ya. Oke ya, kita lihat dulu ya. Di sini saya mau lihat komen-komen teman-teman semua ya. Langsung panggil-panggilkan teman-temannya yang ada di grup. Sudah mulai nih acaranya ya. Dan ini sharing ini spesial ya, karena hanya di-sharingkan di peserta Camp Online Magnet Rezeki Spesial Milad ke-6 ya. Nanti sih rekamannya mungkin akan kita sharing juga di YouTube. Tapi Anda the first to know ya. Anda adalah orang yang pertama kali mengetahui dan melihat tayangannya ya. Oke teman-teman semuanya, tadi di acara sebelumnya kita sudah masuk ke sesi Paradox of Candy dan kita sudah belajar banyak hal ya, bahwa kita adalah makhluk yang ajaib, bisa kembali menjadi ajaib asalkan tahu caranya. Caranya bagaimana? Yang pertama, buka perisainya. Yang kedua, wow keren. Kemudian yang ketiga, saya yang salah, orang lain yang benar. Latihan terus ya, disiplin kata, Quranic vibration, kemudian jaga terumbu karang ya, kemudian RFF lepas semuanya ya, kemudian spiritual meter gerakan sampai ke plus 6 bahkan sampai plus 8, dan paradox of candy. Simbolnya gini, paradox of candy ini ya. Paradox of candy. Dan pada sesi paradox of candy hari ini kita belajar dengan seorang yang sangat spesial. Yuk kita langsung kenalan dengan Bang Zulkarnain ya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu sebentar. Ya, Hosmiza sangat bersemangat. Betty Kusumastuti sangat bersemangat. Enok Haryanti, dahsyat Bang Zul, anak saya hobi foto. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Oh iya, anak saya juga Bang Zul. Ya, dia menang lomba foto nomor 1 katanya. Terus kemudian doakan aku ya Bi, jadi fotografer profesional. Nah, ini Abi ketemu nih sama fotografer profesional ya, Bang Zul. Oke, Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Zul dilahirkan berbeda. Bukan cacat ya Bang Zul ya. Lahir tahun berapa sih Bang Zul? Saya lahir tahun 1992, 7 Oktober. 7 Oktober ya. Berarti sekarang umur 29 tahun ya. Umur 29 tahun. Di masa-masa 29 tahun itu, awalnya ketika orang tua mengetahui ya takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan untuk mereka, ada nggak cerita-cerita dari mereka tentang penerimaan terhadap Bang Zul? Ya. Ini semua kan ya juga harus dimaklumi gitu kan. Pasti semua orang tua gitu kan. Tapi kemudian ketika orang tua saya itu diberikan nikmat yang luar biasa, buat saya itu adalah nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Selalu saya sharingkan itu bahwa ini nikmat yang luar biasa ketika orang tua saya dititipkan dan diberikan nikmat yang luar biasa, yang berupa saking nikmatnya terlalu besar gitu ya Ustaz. Jadi shock gitu, orang tua saya itu shock gitu. Bahkan dulu memang ada proses tidak menerima orang tua saya itu, sampai kemudian pernah tidak diakui di dalam keluarga. Ada gitu, ya proses itu ya? Pernah. Berapa lama kira-kira? Saya baru benar-benar diterima oleh keluarga saya itu sekitar umur 5 tahun. Masya Allah. Jadi ketika saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa megang ballpoint, kemudian saya bisa menulis nama saya, padahal di situ saya tidak tahu
A itu apa, B itu apa, dan tidak pernah ada yang Hmm. mengajari. Dan kemudian saya menulis nama saya Hmm. lengkap, dan disitulah kemudian mulai ada proses penerimaan oleh orang tua Proses saya. penerimaan dari orang tua. Ya Allah, teman-teman semuanya. Kita sekarang belajar ya, kita kan belajar sharing kehidupan ya bersama dengan Bang Zul. Tentunya kita melihat ya bahwa ada orang seperti Bang Zul yang hidupnya tidak diterima gitu awalnya selama 5 tahun. Kita harus bersyukur dong ya menjadi manusia yang langsung diterima oleh orang tua kita. Bayangkan gitu ya, bagaimana seandainya kita menjadi orang yang tidak diterima. Waktu itu rasanya gimana pas denger itu, Bang Zul? Saat itu kan masih kecil ya Ustadz gitu. Masih Jadi kecil. masih belum tahu apa itu yang namanya penolakan gitu. Bahkan saya baru sadar bahwa saya berbeda itu baru di kelas 3, kelas 4 gitu. Jadi di kelas 3, kelas 4 kemudian ada ada rasa nggak enak gitu ya. Kenapa ya kok teman-teman itu mulai menghindar dari saya gitu Iya, kan. iya, Kok iya, iya. menghina, mengolok-olok gitu kan. Kemudian orang lain enak gitu saat di umur yang masih dini itu kan punya teman banyak, main Masya Allah. bareng-bareng. Tapi Iya, iya, kenapa iya, kok iya. saya selalu sendiri? Itu yang kemudian rasa ganjal itu yang membuat saya bertanya-tanya ada apa sih ini? Sampai kemudian di rumah itu Ustadz dulu masih ada, kalau dulu orang punya itu lemari yang besar ya, lemari baju ya, dan di situ ada ada kacanya juga, dan di situ kemudian saya melihat tubuh saya sepenuhnya dari Oh, atas. sebentar. Saya mohon maaf ya, tadi ada video yang di-ban ya. Jadi akhirnya kita harus ulang lagi ya dengan link yang baru ya. Nah, silakan disampaikan ke teman-temannya bahwa linknya sudah ada yang baru ya. Dan untuk yang video sebelumnya nanti insya Allah saya akan gabungkan untuk di-upload di tempat yang mungkin teman-teman bisa akses juga. Oke, kita langsung balik lagi ke Bang Zul. Assalamualaikum Bang Zul. Alhamdulillah. Tadi kita sudah sampai di cerita tentang ada episode. Ternyata beliau ada masa di mana beliau tidak diterima juga oleh keluarga. Tapi ada momentum di mana eh, diterima ya akhirnya oleh keluarga. Ya. Dan itu pada saat beliau bisa nulis menggunakan ballpoint. Waktu itu nulisnya gimana, Bang? Kalau waktu itu kan masih pakai tangan dua Ustadz gitu, Pakai tangan dan dua. itu sangat lambat banget gitu. Jadi itu sangat lambat. Kemudian mulai belajar lagi. Sekarang bisa pakai tangan satu? Tangan satu tapi pakai pipi juga gitu. Jadi gitu. Makanya kemudian menjadi seorang difabel itu unik ya Ustadz, karena kita dituntut untuk lebih cerdas daripada orang lain gitu. Dituntut untuk lebih cerdas daripada orang lain. Masya Allah ya. Luar biasa. Terus tadi yang kelas 3 tadi kemudian udah mulai agak penyikapan yang berbeda dari teman-teman. Iya, mulai ada penyikapan yang berbeda, pun dari keluarga ternyata balik lagi ke titik awal. Naik turun ya. Ya. Gitu. Ya, itu kan pasti proses yang memang harus dilalui oleh manusia gitu kan, termasuk saya gitu. Jadi sempat juga ada proses di mana bukan hanya keluarga yang tidak menerima saya, tapi saya sendiri juga tidak menerima diri saya sendiri. Jadi gitu, Ustaz, gitu. Jadi ada proses di mana saya melalui proses bunuh diri dan lain sebagainya. Ada sampai ke sana. Ada juga gitu. Tapi balik lagi, buat saya itu adalah proses pendewasaan seorang manusia lah. Jadi gitu, Ustaz. Proses pendewasaan. Ya Rombi, saya juga pernah tuh. Cuma saya beda ya. Saya persoalannya temporer. Kalau beliau persoalannya permanen ya. Kalau saya persoalannya ya persoalan amanah doang, hutang ya. Ini ada satu foto ya, satu kecilnya Bang Zul nih. Ini umur berapa nih Bang Zul? Kalau yang kiri itu saya Ustadz, yang nggak pakai baju itu saya. Kalau yang itu di Ramdan itu kalau nggak salah rumahnya juga Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga. Dan saya sudah ikrarkan Ustadz, jadi untuk Instagram saya yang followernya lumayan itu bukan hanya untuk kerja, tapi saya bahkan untuk mengedukasi para orang tua yang memiliki anak disabilitas. Jadi gitu Ustadz. Jadi ketika saya sudah mulai share informasi tentang kepribadian saya ya, bukan floor yang sifatnya tua yang memiliki anak disabilitas, mulai tergugah nih Ustadz. Oh ternyata
si anak ini tergantung bagaimana orang tuanya mendidik nih. Bagaimana tergantung orang tuanya mendidiknya. Jadi gitu. Dan untuk masalah potensi, untuk masalah kelebihan seorang anak itu balik lagi. Bagaimana kemudian kita memberikan support system kepada si anak tersebut. Sebenarnya simpel Ustadz, saya pengen para orang tua yang ada di Indonesia khususnya gitu, tidak seperti orang tua yang mungkin dulu memberikan pelajaran diskriminasi kepada saya gitu, karena pelajaran diskriminasi yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya itu sangat kalau dibilang sangat menyakitkan. Tapi bagaimanapun itu adalah orang tua kita yang ya kita harus cintai. Iya. Kalau sekarang bagaimana mereka? Alhamdulillah juga di tahun 2015 kalau tidak salah, jadi ibu sudah meninggal dunia, Ustaz, gitu. Jadi amin ya Rob. Jadi di masa-masa itu juga kita pas di sakaratul mautnya kita jaga tiap hari tiap malam itu kita baca Yasin gitu ya Ustaz. Kemudian di titik terakhir saya pamitan di telinganya ibu juga pasti sadar kan bahwa di dapur udah nggak ada nasi, di dapur udah nggak ada lauk pauk, semua kakak bapak itu nggak ada yang kerja gitu. Kalau saya nggak kerja juga, bagaimana mereka bisa sehat terus bisa merawat ibu? Allah. Intinya seperti ini, Bu. Saya pamit, saya mau kerja. Ketika ibu mau berangkat dulu, insya Allah saya ikhlas. Tapi ketika ibu pengen sehat, ibu pengen sembuh, tunggu Zul sampai Zul kembali bawa uang. Allah. Ternyata 30 menit ketika saya kerja, ya ditelepon bapak, udah nak pulang aja. Udah banyak lauk pauk, udah banyak beras dan lain sebagainya. Allah, sampai begitu ya? Iya. Ini keajaiban yang terjadi nih ya. Ya ketika saya pulang, ya sudah ada bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang dimaksud bapak banyak beras itu karena banyak orang yang berbondong-bondong melihat ibu tadi itu. Kita selama ini pengen keajaiban yang bersih gitu teman-teman ya. Keajaiban yang bersih. Ini baru saja kita pelajari gitu ya, keajaiban yang sudahlah nak, pulanglah, sudah banyak makanan, minuman gitu kan, beras di rumah. Ya, itu kan bagi kita tuh berita bagus gitu. Ternyata berita bagus itu nempel banget dengan berita musibah gitu ya yang terjadi. Tapi bagi Bang Zul, katanya nggak ada musibah Bang Zul. Tidak ada musibah. Wih, Masya Allah. Pada intinya nggak ada musibah ya? Hidup itu kan cuman sekali ya Ustaz gitu. Kalau kata orang Jawa itu urip mung mampir ngombe gitu. Jadi apapun yang ada, ya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus nikmatin. Allah. Karena semuanya itu kalau kita benar-benar kita mau terbuka, semua itu adalah nikmat gitu. Semua adalah nikmat. Tulis di komen, tidak ada musibah, hanya ada nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa sih sampai kesimpulan begitu? Ya mungkin saya sudah di titik paling terendah Ustaz gitu. Titik paling terendah. Bahkan dulu saya menganggap saya bukan manusia kali. Saya mungkin hewan mungkin ya. Jangankan orang sekitar, maksudnya masyarakat, orang tua saya aja tidak menerima dengan ikhlas keberadaan saya gitu, dan saya merasa terhina kan dulu gitu Ustaz. Tapi kemudian saya lanjutkan hidup saya lanjutkan gitu. Ya cuman di beberapa sesi memang ada proses perjalanan spiritual saya Ustaz gitu. Perjalanan spiritual. Nah ini yang menarik nih. Gimana tuh Bang? Jadi perjalanan spiritual. Di perjalanan spiritual karena saya sempat melakukan percobaan bunuh diri seperti apa yang Ustadz jalankan gitu. Jadi saya sudah berserah diri, bahkan saya pernah tidak punya Tuhan itu setahun Ustadz. Setahun. Tahun berapa itu kira-kira? Itu di kelas 6. Kelas 6 SD. Ya, di kelas 6 SD itu saya menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu nggak ada. Bahkan sampai kemudian saya syahadat lagi, kemudian saya di tahun? Di awal-awal kelulusan. Akhir-akhir kelas 6. Jadi proses kelulusan itu 1 tahun itu ya, proses mempertanyakan Tuhan. Iya gitu. Maksudnya mana sih gitu. Engkau mana sih ya Rob? Engkau mana ya Rob gitu. Bahkan ketika saya terjatuh, ketika saya dibawa pun engkau tidak hadir. Momentum perubahannya kapan itu? Yang akhirnya balik lagi. Momentum perubahan karena percobaan bunuh diri itu gagal. Percobaan bunuh dirinya gagal atau nggak berhasil? Tidak berhasil.
kan ada ya masa-masa di mana tuh kita tuh sampai bertanya gitu, fa'ainallah, di mana Allah? Jangankan kita Bang Zul. Itu proses itu sampai ya ditanyakan juga ya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan kemudian pada saat hijrah ya. Kemudian Nabi menyebutkan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bahkan Nabi juga dalam surat ya Al-Baqarah itu ya 214 ya. Ketika massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi di mana pertolongan Allah? Oh, cuma ini konteksnya bukan di mana Allah tapi di mana pertolongan Allah. Tapi ada saat ya karena kita harus hati-hati dengan makhluk-makhluk pilihan Allah. Mereka tauhidnya udah kuat. Kita aja nih yang goyang. Terus pada saat itu pas selamat dari pembunuhan, dari bunuh diri itu, terus kemudian gimana, Bang Zul? Saya bingung juga, Ustaz. Saya mencoba untuk bunuh diri, gagal. Pakai apa? Udah pakai pisau dan lain sebagainya gitu. Itu gagal semua. Apa sih? Maksudnya apa sih yang dimau Allah itu apa sih gitu? Saya sudah terjatuh, iya sudah. Bunuh diri, iya sudah. Tapi maksudnya tidak diizinkan, tidak diberi jalan gitu. Sampai kemudian ada hati kecil saya tergugah untuk mengenal lebih lagi gitu. Siapa sih sebenarnya pencipta saya? Gitu. Mengenal lebih dalam lagi siapa pencipta saya. Jadi tulis di komen teman-teman. Ini kan ada proses nih. Proses ujian kehidupan. Kemudian setelah itu ya frustasi, depresi. Kemudian setelah itu ya tidak berhasil tuh ya masa-masa depresi itu. Dan kemudian akhirnya malah proses itu menghantarkan kepada oke lah kalau memang saya nggak berhasil untuk bunuh diri, saya mau mengenal Tuhan aja deh gitu. Nah, lanjut. Ya. Jadi ketika proses saya mengenal Allah itu di sepertiga malam saya mulai bangkit, mulai bangun, mulai sholat tahajud gitu. Keinginan saya itu simpel, Ustaz. Jadi setelah saya sholat itu saya berdoa, ya Rob, ketika memang Engkau itu ada, tunjukkan melalui tanda-tandamu. Hari ini saya pengen banget bisa merasakan seperti orang-orang. Bisa menggerakkan jari-jari, bisa berjalan, bisa pengen sholat pakai sarung, bisa pakai baju lengan panjang. Dan subhanallah itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun lewat mimpi, Ustaz. Gitu. Jadi di mimpi saya itu saya bisa sholat pakai sarung, saya bisa berjalan, gitu. Saya bisa menuntun orang tua saya, bisa menggandeng orang tua saya. Itu yang menjadi titik balik saya. Pada saat di mimpi itu lengkap tubuh. Iya. Gitu. Allah. Lengkap. Jadi gitu, Ustaz. Dan kemudian saya bangkit lagi, saya kemudian bangun dan menemukan sebuah kalimat bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Masya Allah, Quranic vibration, getaran Quran yang menyelamatkan, ya. Jadi, saya merinding terus dari tadi, merinding terus. Ketika kita di titik terendah, lalu kemudian akhirnya kita frustasi, kemudian proses mencari Tuhan, proses mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau di mana? Engkau di mana? Dan saat itu, ya, dapat tuh ya satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai dia sendiri di dalam jiwanya yang mengubah dirinya. Terus apa yang didapat dari ayat itu, Bang? Saya mengambil intisari dari ayat tersebut gitu, bahwa perubahan sejati itu bukan dimulai dari orang lain, Ustaz. Tapi perubahan sejati itu dimulai dari diri kita sendiri. Tulis di komen ya, tulis di kertas Anda, perubahan sejati bukan dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Allah. Terus gimana, ya, Bang Zul? Ya ketika itu kemudian saya mencoba untuk minta tolong kepada orang tua, kepada kakak-kakak saya. Saya cuma bilang, tolong bersamai saya. Tolong dampingi saya untuk menjadi manusia selayaknya. Yang akhirnya kemudian
yang harusnya orang tua memberikan edukasi kepada saya, akhirnya terbalik. Saya mengedukasi orang tua dan keluarga saya bahwa aku sama dengan kalian, gitu. Masya Allah. Aku anakmu yang sama dengan anak-anakmu yang lain, Bu. Kalau bahasa kami itu seperti itu. Jadi saya pengen hari ini dari detik ini berikan kasih sayang kepada kakak berikan kasih sayang kepada saya seperti ibu memberikan kasih sayang kepada kakak. Dan disitulah kemudian mulai saya menggali potensi. Quranic vibration, kemudian ada perubahan dalam diri, bahkan setelah itu punya power, punya kekuatan. Yang tadinya kekuatannya tuh ya kita kayak orang yang menyerah gitu ya. Orang menyikapi kita dan seterusnya, kita nggak punya sesuatu untuk melawan tanda petik ya, melawan mindset itu. Tapi kemudian setelah itu malah berbalik gitu. Ya, ini yang namanya Quranic. Di Mahnatul Rezeki ada Quranic vibration, getaran Quran untuk menyelamatkan jiwa yang memang udah drop. Dan itu dialami banget ya sama Bang Zul ya. Bahkan Quranic vibration itu mengubah mindset yang ada dalam dirinya Bang Zul, sehingga akhirnya malah bisa berbalik, malah mengedukasi orang-orang yang ada di sekeliling. Itu prosesnya pastinya nggak mudah ya? Iya, sangat panjang Ustaz. Bahkan kalau saya boleh bicara gitu ya Ustaz, sekarang saya umur 29 tahun. Oke. Saya baru merasakan bahagia, itu baru 9 tahun. Allah, baru merasakan bahagia 9 tahun ini. Jadi 20 tahun itu masa kelam, struggling, kelam, ya, mempertanyakan diri sendiri, dipertanyakan orang lain, dibully. Allah, 20 tahun ya. 20 tahun. Titik baliknya. Titik balik ketika saya berani buat sekolah lagi. Karena di kelas 6 itu kan saya putus sekolah, Ustaz. Setelah lulus saya putus sekolah selama 6 bulan. Selama 6 bulan, kemudian saya sekolah lagi di SLB. Jadi saya lulusan SLB, Ustaz, gitu. Saya pengen membuktikan bahwa lulusan SLB itu bukan lulusan yang sembarangan gitu. Tapi lulusan SLB itu yang bisa mengangkat nama Indonesia gitu, Ustaz. Yang bisa mengangkat nama Indonesia, Masya Allah. Ya. Akhirnya itu prosesnya SMP berarti ya? SMP di SLB. Di SLB saya mulai mengenal diri saya, kemudian saya mulai berprestasi juga di bidang matematika IPA. Terus kemudian di deklamasi puisi, di ilmu sastra dan lain sebagainya, sampai kemudian saya masuk di Madrasah Aliyah Negeri. Jadi dari 1.000 orang Ustadz, alhamdulillah saya masuk ke 100 terbesar gitu. 100 yang terbesar gitu, yang daftar di SMA Aliyah Negeri itu. Iya. Madrasah Aliyah Masya Negeri. Allah. Ya, akhirnya itu juga yang Quranic vibration itu, yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu kejadiannya sebelum masuk SMP lagi. Masuk SMP. Sebelum masuk SMP. SLB itu. Masya Allah ya. Kemudian setelah itu beliau menyusun ya langkah-langkahnya sampai kemudian akhirnya Allah izinkan ya otaknya cemerlang sampai menjadi 100 terbesar untuk masuk ke sekolah itu. Sekolah itu ini favorit atau gimana? Kalau untuk sekolah agama ya, sekolahnya favorit di tempat kami. Iya, di daerah di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Jadi teman-teman semuanya ya, beliau asalnya dari Banyuwangi dan sampai sekarang masih di Banyuwangi. Masih di Banyuwangi. Oke. Nah, itu kan belum umur 20 tahun tuh. Belum. Belum. Nah, terus kemudian setelah itu di Madrasah Aliyah sempat juga mengikuti pendidikan teater bersama almarhum Didi Petet juga. Jadi di situ kemudian mulai menggali potensi. Pernah juga sempat jadi hacker juga Ustadz gitu untuk membiayai sekolah saya gitu. Jadi gitu. Pernah emang juga ada duit ya jadi hacker? Kalau saya hacker yang jujur Ustadz gitu. Jadi ada temen gitu kan. Dulu masih zaman-zamannya Facebook ya. Gitu. Iya. Jadi saya search dulu, kemudian cari kelemahan Facebook, kemudian cari kelemahan email teman saya itu. Sampai kemudian saya bisa ngakses email sama Facebook. Kemudian pas saya baru ngomong, Facebookmu saya bobol. Loh, kenapa dibobol? Ya, jujur saya butuh uang. Buat apa? Buat makan hari ini sama besok di sekolah. Karena maaf Ustadz, itu di tahun 2000 kalau tidak salah 2009, saya kan lulus 2011 ya Ustadz itu. Saya lulus 2012 di tahun lulus SMA. Lulus SMA. Jadi di 3 tahun itu
Saya cuma dikasih uang satu lima ribu per uang saku per hari. dan itu buat ongkos bensin, buat ongkos angkot juga gitu, 5.000 itu. Jadi 5.000 saya gunakan untuk pulang pergi sekolah. Makannya Nggak ada yang nanggung, Ustaz. Allah. Jadi itu kemudian saya cari-cari sendiri, jadi tukang juru ketiknya makalahnya teman-teman juga gitu, tugas-tugasnya teman gitu. Dan kemudian itu yang buat saya itu nikmat gitu, Ustaz, gitu. Karena ya di usia dini itu saya sudah merasakan bekerja ya, Ustaz, gitu. Meskipun ya hanya untuk membiayai sekolah, tapi buat saya yang maaf notabene itu beda dengan orang lain ya. Kalau orang lain kan untuk maju ke depan kan butuh 3 langkah kan udah cukup. Kalau saya kan butuh 10 langkah. Jadi, itu makanya kenapa orang difabel ya, difabel. Saya sebenarnya nggak pengen nyebut kata difabel ya. Orang berkemampuan khusus ya. Orang-orang yang berkemampuan khusus ini mereka harus memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal ya. Sampai akhirnya perjuangannya Allah Subhanahu wa taala izinkan lulus ya. SMA lulus, itu. SMA Aliyah Negeri. Alhamdulillah lulus. Nah, itu umur berapa itu? Umur 18 kalau gitu. 18. 18. 2 tahun lagi menuju hal yang kebahagiaan. Jadi masih ada strugglingnya ya? Masih. Nah, itu masih dilema, Ustaz. Jadi ketika lulus itu masih dilema karena kan saat itu kan Bapak kan di Irian Jaya. Gitu. Bapak merantau di Irian Jaya sama karena punya tanggungan juga, punya amanah juga gitu. Akhirnya beliau ke Irian Jaya sampai beliau pulang lagi. Ketika beliau pulang saya nggak ada. Saya merantau di Surabaya. Allah. Gitu. Saya merantau di Surabaya selama 1 tahun. Saya di Surabaya cuman pengen kuliah aja, Ustaz. Saya pengen kuliah, tapi masih belum bisa mendapatkan kuliah, gitu. Akhirnya saya bisa kuliah tuh di Banyuwangi. Gitu. Kuliah di Banyuwangi. Ya, saya mengambil jurusan hukum. Saya fokus pada hukum pidana. Gitu. Hukum pidana. Hukum pidana. Selesai? Belum. Belum selesai. Jadi saya milih drop off, Ustaz, gitu. Karena tidak sejalan dengan pemikiran saya sebenarnya gitu. Nggak sejalan dengan hati berarti. Nggak sejalan dengan hati juga gitu. Jadi itu. Oke, ya. Jadi setelah itu untuk makan gimana waktu itu? Untuk makan ya tetap saya nyambi kerja di kantor pengacara juga. Selama 3 tahun sampai kemudian bisa membeli kamera sendiri, belajar fotografi, kemudian mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Darwis Triadi di Jakarta. Darwis Triadi. Oh, itu fotografer ternama Indonesia ya, Darwis Triadi. Jadi 2 tahun saya di situ, Ustaz, gitu. Jarang pulang juga gitu. Jadi 2 tahun di situ sampai kemudian Pak Darwis terima ya? Jadi Bang Zul. Lucu juga, Ustaz. Lucu, jadi ketika waktu kita di Bandung ya, ketika di Bandung kita ngobrol santai. Kamu bisa moto? Bisa gitu. Terus bagaimana cara motonya? Ya moto B gitu. Jadi kamera saya kan saat itu lumayan besar ya, Ustaz. Iya, jadi dipecah jadi 5 bagian dan saya diberikan waktu 5 menit untuk menyatukan itu gitu. Jadi belum sampai 1 menit saya udah bisa satuin kamera itu sampai kemudian coba foto saya. Nah, karena si Babe itu saya tahu kan senang banget dengan hitam putihnya, foto hitam putih. Akhirnya saat itu beliau posisinya di sebelah kaca kan, itu kan kalau menurut Babe Darwis kan cahaya yang luar biasa yang ditimbulkan dari efek kaca itu. Saya foto, saya buat hitam putih. Komennya cuma 1, kalau kamu pengen belajar serius fotografi, belajar di tempatku di Jakarta. Gitu. Akhirnya saya beranikan diri dengan uang saku 1,5 juta, saya bertahan di Jakarta selama 2 tahun. Uang saku 1,5 juta bertahan 2 tahun. Coba sekarang ya, yang punya uang 1,5 juta, lalu kemudian mikir gitu kan, saya kayaknya udah nggak bisa hidup lagi besok. Iya, saya kayaknya udah nggak bisa hidup lagi bulan depan. Saya kayaknya udah nggak bisa hidup lagi 2 bulan ke depan. Bang Zul hanya dengan 1,5 juta hidup 2 tahun. Dan ini ketika Bang Zul megang kamera, ini kan kameranya berat nih Bang. Berat kalau yang itu. Ya.
Terus apa yang membuat Bang Zul memilih jadi jalan fotografi? Karena latar belakang, Ustaz. Hmm. Saya sebelum menjadi seorang fotografer itu susah berkomunikasi, susah beradaptasi dengan orang-orang baru. Karena saya menutup diri. Karena menutup diri, oke. Nah, di fotografi ini saya dituntut untuk mengenal orang baru, mengenal karakter baru, dan itu ilmu buat saya itu ilmu yang luar biasa gitu. Akhirnya banyak temen ya. Iya, sebenarnya bukan hanya itu, Ustaz, gitu. Ketika kita mengenal orang baru kan kemudian kan kita menjalin silaturahmi ya, tali silaturahmi ya. Itu yang kemudian saya yakin bahwa ketika kita selalu menyambung tali silaturahmi, maka rezeki itu kan akan mengalir, jadi gitu. Catet, ini juga bagian dari ilmu magnet rezeki. Jadi kita di magnet rezeki punya keyakinan bahwa rezeki itu dititip bukan di uang, bukan di kamera, bukan di alat-alat produksi, tapi rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Tadi ya Bang Zul memuliakan Darwis Triadi, gitu kan, fotografer ternama Indonesia. Senang banget akhirnya beliau ya menerima beliau sebagai muridnya. Kemudian setelah itu ya beliau mulai memuliakan orang-orang di sekitarnya, mulai bisa bersilaturahim, dan ternyata disitulah kata kuncinya. Akhirnya mulai terbuka ya Bang ya? Mulai terbuka, alhamdulillah. Jadi setelah 2 tahun belajar di Darwis Triadi itu selesai pelajarannya? Selesai. Selesai. Saya mengulang 2 kali. Mengulang 2 Mengulang kali. 2 kali. Karena masih belum cukup. Akhirnya saya dari kelas A itu 2 kelas, 2 kali pertemuan, kelas B 2 kali pertemuan sampai dia. Jadi di kelas A 2 kali pertemuan selama 2 tahun itu. Oke. Gitu. Iya. Nah setelah itu akhirnya dari sisi apa ya wasilah rezeki itu dari fotografi ya. Alhamdulillah, kemudian diberikan kesempatan untuk keliling dunia. Masya Allah, akhirnya keliling dunia. Ya. Ini yang luar biasa, Ustaz. Iya. Kemana aja nih? Ke negara apa aja? Sebenarnya 3, tapi yang satu masih cancel karena COVID. Kalau yang pertama itu datang ke Istanbul. Ya, Turki, kemudian ke Singapura. Ya. Gitu. Masya Allah. Ya. Tadi ada video, tapi saya nggak berani lagi nyetelnya. Nggak. Nanti teman-teman silakan lihat video yang lainnya. Kita udah nggak berani lagi setel video, takut di-ban sama YouTube sama Facebook. Nah ini ada satu apa namanya foto yang sangat inspirasional nih, gitu kan fotonya. Ini Bang Zul nikah? Iya. Oh. Tahun 2021 awal bulan Januari. 2021 awal Januari. Ya. Coba ini. Waduh, cantik banget ya. Ketemu di mana nih, Bang? Ketemunya di Facebook. Ketemu di Facebook tahun 2014. Iya. Jadi kita ya awalnya berteman aja gitu karena beliau juga menurut beliau ya Ustadz gitu. Menurut beliau karena asik gitu diajak ngomong, kemudian katanya sih sosok yang pantang menyerah, katanya gitu. Tapi benar sih. Ya sampai kemudian kita kenal, kita sempat jalin hubungan sebulan, kemudian long distance selama 4 tahun, Ustaz. Kita nggak ada kontak selama 4 tahun, ketemu lagi 2019 kalau orang mana nih? Banyuwangi juga. Banyuwangi juga. Cuman Banyuwangi Selatan. Kemudian akhirnya karena terkesan dengan Bang Zul dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya, memutuskan. Gimana pada saat itu? Ngomongnya tuh Bang Zul gimana tuh waktu itu? Kalau ya ngomong simple ya Ustaz gitu. Aku pengen nikah sih sama kamu. Aku pengen nikahin kamu gitu. Ya monggo kalau memang serius gitu. Jadi saya ngadep orang tuanya. Yang saya ngomong sama orang tuanya simpel sih Ustaz gitu. Kalau Bapak menerima saya alhamdulillah. Kalau Bapak tidak menerima saya, dari apa Bapak tidak menerima saya? Jadi saya langsung seperti itu. Langsung dibalikin ditanyain. Iya, karena kalau saya lemah nanti saya yang kena dulu gitu. Jadi saya yang harus kuat. Dari mana dulu, Bapak nggak nerima saya? Nih pelajaran bagi para jomblo. Coba nih yang jomblo di sini mana aja nih? Gimana? Simpel aja udah datang. Pada dasarnya gini ya Ustaz gitu. Pada dasarnya wanita dan calon mertua itu butuhnya hanya satu Ustaz. Apa tuh? Butuh diyakinkan dan butuh bukti bahwa anaknya itu akan
Makan. akan makan terutama itu ya Iya, gitu. iya, iya. Jadi gitu, dan alhamdulillah kita pernikahan udah setahun ini gitu. Mm-mm. Tapi yang menarik itu karena kok bisa ya beliau tuh nerima. Wallahu a'lam, Ustaz. Karena setiap hati manusia itu kan beda-beda. Hati manusia beda-beda. Iya. Selama ini kita berpikir bahwa ketika kita berusaha, jangan-jangan nanti saya ditolak, jangan-jangan saya nanti begini, jangan-jangan saya nanti begini. Enggak kok ya, semua urusan hati di tangan Allah. Kita urusannya hanya berusaha, ya kan? Ketika diizinkan oleh Allah ya sudah, gitu ya. Bahwa itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi kita. Dan rezekinya manis banget Saya ya. cuma yakin ini, Ustaz. Jadi ketidakberhasilan kita itu timbul Mm-mm. karena rasa ketakutan gitu. Karena rasa Rasa ketakutan. ketakutan. Gitu. Maka kemudian ketika kita mau mencoba sesuatu, saya langsung bilang, saya pasti bisa melaluinya gitu. Pasti bisa Pasti melaluinya. bisa gitu. Dari mana kekuatan itu bisa Bang Zul dapatkan gitu loh? Karena mungkin kalau kita dalam kondisi Bang Zul, kita jiper juga ini melamar nih. Ya gimana ya Ustaz, cuman Mm-mm. karena mungkin saya sudah merasakan banyaknya kegagalan ya. Hmm. Banyak kegagalan, akhirnya saya membuat peta sendiri. Apa sih yang membuat saya gagal? Oke. Gitu. Peta sendiri. Apa yang membuat? Membuat Terus saya apa dong gagal. yang Yang membuat nggak membuat berhasil? kita gagal adalah ketidakyakinan diri kita kepada diri kita sendiri. Catat. Yang membuat kita nggak berhasil itu cuma satu. Ketidakyakinan kepada diri kita sendiri. Dan kepada Allah yang mendukung kita. Iya kan? Iya. Luar biasa. Bang Zul. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita doakan Bang Zul sakinah, Amin. mawaddah, warahmah. Ya, insya Allah. Oke, nah saya udah ada beberapa quote-quote yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ya bagi teman-teman semua. Yuk kita lihat quote berikut ini ya. Pertama, ya, stop menyalahkan keadaan. Tindakan menyalahkan keadaan karena suatu kegagalan hanya akan menyia-nyiakan waktumu saja. Gimana penjelasannya, Bang Zul? Iya. Jadi ketika kita gagal ya Ustadz, ketika kita Mm-mm. gagal melakukan apapun gitu, terus kemudian kebanyakan dari kita adalah menyalahkan diri kita sendiri. Harusnya saya gini, harusnya saya gini, harusnya saya seperti ini. Kenapa saya seperti ini? Kenapa? Itu percuma. Gitu. Percuma itu. Karena kegagalan itu sudah terjadi gitu. Oke. Yang harus kita lakukan hari ini adalah satu, melakukan perubahan atas kegagalan yang sudah terjadi. Oke. Apa tuh sesuatunya itu apa? Melakukan perubahan, Ustaz. Melakukan perubahan atas kegagalan yang kita terjadi gitu. Rubah polanya. Merubah pola, kemudian dari rubah pola untuk melakukan sesuatu, rubah strategi juga, jadi gitu. Jadi rubah cara berkomunikasi, jadi seperti itu. Jadi udah nggak usah nyalakan keadaannya, tapi kita fokus aja ngelihat apa nih yang kita bisa lakukan terhadap keadaan yang sekarang ini. Iya. Ya, karena banyak sekarang orang yang normal ya, merasa hidupnya normal, tapi ngadepin COVID aja nyalahin COVID gitu ya. Stop menyalahkan keadaan ya, karena tindakan menyalahkan keadaan itu nggak hanya menyia-nyiakan waktu ya. Jadi jangan sampai waktu kita habis hanya karena menyalahkan keadaan. Jadi teman-teman semua ini kan kita belajar nih Bang Zul bersama dengan 1.300 orang di camp online Magnet Rezeki ini, kita suruh nulis ya persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, sebelum ikut Magnet Rezeki itu tuh ya kondisi yang wah ini kenapa saya harus begini gitu ya. Nah, dalam ini sebenarnya udah hari terakhir sehingga akhirnya jiwanya teman-teman ini udah pada siap nih gitu kan untuk menerima yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke quote kedua. Wah, ini sama Kick Andy ya? Iya. Waktu itu gimana ini ceritanya sama Kick Andy? Tiba-tiba ditelepon aja Ustaz gitu. Karena saya kan sebelum masuk ke Andy ini kan saya naik ke puncak Ijen ya. Puncak Gunung Ijen gitu sampai kemudian bisa ditelepon. Ngapain naik sih? Puncak Ijen? Iya. Wow, yang itu ada percik warna biru itu ya? Iya, yang Blue Fire. Blue Fire. Saya aja masih mikir-mikir mau ke sana itu. Tapi sebenarnya simpel buat teman-teman orang, mungkin teman-teman pasti nanya gitu, ngapain sih jauh-jauh sampai Puncak Ijen? Gitu. Oke. Ya, yang saya cari cuman pertama ketenangan. Ketenangan. Terus yang kedua adalah
ternyata ketika kita di puncak, kita bisa melihat manusia yang di bawah itu kecil gitu, Ustaz. Kita tidak siapa-siapa ya dan bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Maka apa yang harus kita banggakan selama kita di dunia gitu. Karena semuanya hanya titipan, Ustaz. Allah, bagi para pecinta alam, salut untuk Anda semua. Karena di titik di atas itu kita udah nggak ada yang bisa dibanggakan, kita lonely di atas, tapi kita juga melihat ya betapa indahnya pemandangan dari atas. Nah, terus ini quote-nya, sebetulnya orang yang merendahkan kita adalah orang yang peduli dengan kita, namun kita tidak sadar. Ini saya bacanya pelan-pelan loh, karena saya mencoba untuk berada dalam kondisi Bang Zul ya. Bang Zul pasti orang yang sering direndahkan oleh orang lain. Pasti. Tidak sampai sekarang gitu, Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kok bisa gitu? Malah orang yang rendahkan kita malah dipuji loh sama Bang Zul ini. Jadi saya sempat sowan juga Ustadz ke rumahnya salah satu guru saya gitu. Nah, suatu saat kamu akan jadi orang yang luar biasa, asalkan satu, apa Ustadz? Ketika ada orang yang mencela kamu, ketika ada orang yang menghina kamu, tugasmu hanya satu, apa Ustadz? Balas dendam. Lah, kok balas dendam? Ya, balas dendamnya dengan cara apa? Dengan cara mendoakan dia, mendoakan yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu kickback, ya. Tapi itu yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib ya, Ustaz. Balas dendam yang paling baik adalah menjadikan dirimu lebih baik lagi, dan menjadikan diri kita lebih baik lagi adalah mendoakan orang lain. Yang cara paling sederhana dan paling cepat tuh untuk membuat kita lebih baik daripada orang yang menghina kita. Cara paling cepat. Ya, yaitu doakan orang yang menghina kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan bahkan doakan kemuliaan, kebahagiaan bagi orang-orang yang merendahkan kita. So, teman-teman semuanya, ya, kita pasti ada nih, pasti ada. Ya. Quote ini, orang-orang yang rendahin kita tuh pasti banyak ya. Ya, mungkin nggak sebanyak Bang Zul, tapi kisah ini pasti melingkupi teman-teman semuanya. Nah, so, mudah-mudahan kita bisa belajar nih. Caranya untuk, ya, melawan orang-orang yang merendahkan kita, balas dendam. Saya harus lebih baik daripada dia. Ya Allah, muliakan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, cintai dia, ya, dan masukkan dia dalam surga. Anda sudah jauh lebih baik. Sedetik ya, langsung ya. Insya Allah. Masya Allah. Lanjut ke quote berikutnya. Kalian mungkin melihat wajah letihku, tapi maaf, aku tidak lagi lelah. Aku hanya terlalu bersemangat. Wow. Ini saya juga semalam ya diskusi sama Bang Zul, dan saya ngerasa bahwa Bang Zul ini punya quote, punya prinsip-prinsip hidup yang sangat kuat gitu. Nah, salah satu yang kuat ini nih. Saya sendiri kalau dibilang, Pak Nas capek banget gitu ya. Itu saya bilang, iya sih, saya memang capek gitu. Pas baca ini, wow, ya. Gimana Bang Zul? Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya ini berkaca dari saya terlalu terlena ya Ustaz. Saya terlalu terlena karena semangat saya itu gitu. Terlena karena semangat. Sampai terkadang bukan hanya tentang lelah sebenarnya. Tapi di titik ini, di kalimat ini, saya sebenarnya pengen berbicara ketika saya sudah mulai beraktivitas, layaknya orang beraktivitas. Saya lupa kalau saya itu orang yang berbeda. Sampai begitu ya? Iya. Gitu. Saking on fire-nya. Benar. Apalagi ketika kita sharing kepada semua orang, ketika kita sharing tentang ilmu bersabar gitu kan, ilmu bersyukur, karena kan saya punya 4 konsep ya Ustadz gitu. Empat konsep hidup. Yang pertama, innallaha ma'as-sabirin. Kemudian yang kedua, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang ketiga adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang. Dengan 4 prinsip ini akhirnya kita udah nggak ada letih ya. Insya Allah. Wow. Dan saya selalu bolak-balik gitu, Ketika saya saat ini terjatuh, saya harus mengingat 4 konsep yang mana nih? Ulang-ulang lagi 4 konsep itu. 4 konsep. Jadi ketika saya di puncak, benar-benar di puncak, oke, saya harus mengingat yang mana nih? Khairun nas anfa'uhum linnas. Oke.
ketika di puncak kita harus tahu, oke, kita harus berdampak buat sesama. Ya Rabbi, kita malu ya Bang Zul ya. Ya, kita udah berdampak belum? Dan sekarang ini Masya Allah ya, Bang Zul memberikan inspirasi pada banyak orang. Walaupun semalam saya paksa-paksa beliau untuk jadi motivator, nggak mau loh. Karena cukuplah menjadi apa adanya, dirinya apa adanya. Kalau andainya orang mendapatkan manfaat dari kita, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Insya Allah. Wow. Jadi jangan letih lagi, udah ya. Kalau jangan menganggap bahwa diri kita tuh letih gitu ya, capek, no ya. Anda harus menggantinya dengan saya terlalu bersemangat gitu ya untuk melakukan banyak hal yang bagus-bagus dalam kehidupan saya. Mantap. Melangkah ke quote berikutnya ya. Jangan pernah membicarakan aib orang lain karena tanpa kita sadari satu langkah kita membuka aib kita sendiri. Jangan pernah bicarakan aib orang lain. Karena tanpa kita sadari satu langkah kita membuka aib kita. Maksudnya satu langkah kita membicarakan untuk, orang, iya, itu adalah satu aib. langkah untuk membuka aib kita sendiri. Gitu. Gimana Bang? Bisa ini konsep tentang introspeksi diri gitu. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Jadi daripada kita membuka aib orang lain, kenapa kita tidak memperbaiki diri kita sendiri? Gitu. Karena belum tentu yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Contohnya saya membicarakan Pak Nas gitu kan, membicarakan kejelekan Pak Nas kepada teman saya gitu kan. Belum tentu apa yang Pak Nas lakukan adalah seperti apa yang saya lihat hari ini. Allah. Gitu. Ya, mata kita terbatas ya untuk melihat orang lain. Dan ini menjadi salah satu konsep yang penting juga ya, karena kadang-kadang kita dengan mudahnya gitu membicarakan orang lain, padahal itu ternyata berbalik pada diri kita sendiri. Di Magnet Rezeki itu ada konsep satu sama terhubung, bahwa kita tuh terhubung dengan orang lain. Bicarakan orang lain itu sama dengan ya kita melukai diri kita sendiri. So, Bismillah, orang Magnet Rezeki udah stop ya untuk bicarakan aib orang lain. Yang kita lakukan malah bicarakan kebaikan-kebaikan orang lain. Ya. Karena itu bakalan tertular, Ustaz. Bakal tertular, ya, tertular ke orang-orang di sekitar kita. Sip. Ada tambahan di quote ini? Insya Allah udah, Ustaz. Cukup ya. Kita masuk ke quote berikutnya. Bismillah. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, lantas apa bedanya kita dengan mereka? Balas dendam yang baik adalah dengan cara menjadikan dirimu lebih baik lagi. Ya. Ini salah satu beberapa kutipan ini saya ambil dari tulisan dari Ali bin Abi Thalib, syair Ali bin Abi Thalib yang kemudian kata Ali bin Abi Thalib, boleh kok kalian balas dendam, tapi balas dendam yang paling baik adalah menjadikan dirimu lebih baik lagi. Jadi gitu. Saya kadang nulis-nulis seperti ini pun juga di luar akal sehat saya gitu, Ustadz. Jadi asal nulis tapi asal nulis. Tapi itu yang saya rasa sebenarnya gitu. Iya. Ya karena ya nggak mungkin ya kita bisa nulis sesuatu tuh kalau kitanya nggak menjiwai gitu. Iya, makanya kenapa ini saya pilih beberapa quote ini. Banyak loh quote-quote-nya, langsung aja ke Instagram ya. Bang Zul, dan langsung ya follow ya beliau untuk dapatkan kisah-kisah menariknya. Dan juga di sana ada banyak prestasi-prestasi beliau yang kaitannya dengan fotografi dan seterusnya. Nah, saya mau highlight kata-kata yang paling awal. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, lantas apa bedanya kita dengan mereka? Berarti kita harus balas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu yang sebenarnya terkait dengan yang sebelumnya gitu. Ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang menjahati kita, kalau kita balas dengan kejahatan, kita sama-sama jahat kan, Ustaz? Sama-sama jahat. Tapi ketika kita doakan dia yang baik-baik, mungkin itu lebih mulia sepertinya. Gitu. Kita mau jadi orang yang lebih mulia ya. Karena sekarang ini ya dengan dunia sosial media yang terlalu bebas ya, adanya budaya buzzer ya, yang akhirnya kita jadi keikut-ikutan. Kalau gitu kita jadi buzzer juga, ya apa bedanya? Ya, maka kemudian di beberapa sesi kadang ketika saya live gitu, saya selalu sharing tentang edukasi bersosial media itu sebaiknya seperti apa sih? Gitu. Karena ngapunten Ustadz, ngapunten sangat gitu. Maaf banget, mohon izin buat teman-teman audien. Suatu saat kan jari-jari kita kan bakalan dimintai pertanggungjawaban, Ustadz. Allah.
apa yang kita tulis di sosial media Iya, itu iya, nanti iya. bakalan dipertanyakan. Nah, Iya. lantas bagaimana dengan Bang Jul? Alhamdulillah Ustadz, lengan Mm-mm. kaki saya itu menjadi jaminan nanti insya Allah di surga gitu. Ini Allahumma sholli. dispensasi Ustadz gitu. Iya, hati-hati nih. Ya, ini. Ngomong-ngomong tadi nulis-nulis quote itu di mana? Di HP, Di HP. di HP juga gitu. Bisa nulis di HP? Bisa. Jadi hampir semua sosial media saya Mm-mm. yang manage sendiri sih Ustadz. Manage Iya, sendiri. Itu dari bukan follower 1 sampai follower sekarang saya sekarang. manage sendiri, saya buat Hmm. konten-konten sendiri, saya Hmm. buat tulisan sendiri, jadi gitu. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Buat kamu yang jauh di sana, tenang. Meski kita sulit untuk berjumpa, tapi ketahuilah aku mampu memelukmu dengan doa. Ini konsep dunia kuantum banget ya. Dunia kuantum bahwa kita mungkin nggak bisa bersua ya di dunia fisik ya. Makanya kalau di kita Bang, Iya. jangan hidup di realita. Hiduplah dalam dunia kuantum. Gitu. Nah, dunia kuantum ini mampu memeluk dengan doa. Insya Allah. Ini siapa yang dipikirkan sama Bang Zul ini pas nulis ini? Ibu. Ibu. Iya, Ketika udah meninggal. ketika udah meninggal. Karena saya mungkin anak yang terakhir ya Ustadz. Saya laki-laki sendiri dan proses-proses itu mungkin ya tidak semua orang kan bisa melalui gitu. Jadi ada sampai sekarang pun ketika luar kota, ketika saya di rumah, ketika saya sendiri, jadi rasa rindu itu masih ada. Gitu. Rasa rindu masih. Rasa rindu. Dan yang membuat saya berdosa, sangat berdosa, dan mungkin saya adalah anak yang durhaka adalah menanyakan kepada beliau, Bu, Ibu dosa apa sampai akhirnya Ibu melahirkan anak seperti saya? Itu saya dosa luar biasa itu, dan saya belum tahu kapan Allah bakalan memberikan maaf kepada saya Ustadz itu. Maka kemudian kerinduan itu terkadang saya tulis, bukan hanya saya ucapkan lewat doa, tapi saya tulis melalui sosial media. Gitu. Iya. Kalau pada saat Bang Zul ngerasa pernah dosa begitu, apa yang dilakukan sama Bang Zul? Minta maaf Ustadz, pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama, terus kemudian kepada ibu gitu. Dan saya juga kemarin kan mendapatkan nikmat yang luar biasa itu, di mana kemudian saya memiliki anak tapi itu saya ditarik simpen gitu. di akhir. Teman-teman semua ini, waduh masih banyak ternyata ya. Saya simpen di akhir. Ini sesuatu yang tadinya saya mau simpen di akhir, tapi beliau yang sampaikan. Kita udah kontak Bang Zul tuh sejak apa ya Pak Arif ya? Udah sejak sebelum Oktober ya? Sebelum Oktober. Sudah cukup lama ya kita kontak Bang Zul. Tapi di tengah, dan kabarnya istri beliau juga rencananya mau ikut juga bareng ke Jogja ini. Tapi per 9 November kemarin ya? 8 November. 8 November. 8 November anak beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita juga turut berduka cita. Tapi gimana lah kita berduka cita pada orang yang nggak punya duka gitu. Saya tuh gimana Bang? Kalau duka pasti ya Ustadz, sedih pasti, karena kami sekeluarga kan juga hanya manusia biasa ya Ustadz gitu kan. Karena semalam itu kayak nggak ada duka Bang. Tapi dibalik itu sesuai apa yang teman-teman kasih, saya juga bersyukur punya teman, punya keluarga yang sangat peduli gitu. Jadi dibalik kesedihan ini banyak teman, banyak saudara yang selalu mensupport dan selalu memberikan ucapan, ketika anakmu tidak ada bukan berarti ujianmu selesai, masih ada tugasmu satu, apa? Menguatkan istrimu. Karena yang pasti lebih terjatuh kan istri saya gitu, bukan saya gitu. Ya kata-kata itu yang kemudian ketika saya terjatuh, lantas siapa yang menguatkan istri saya? Yang hari ini mungkin lebih terjatuh gitu. Maka kemudian saya kemas itu semua menjadi salah satu nikmat
gitu. Bukan hanya kemudian ini ujian juga, nikmat juga. Bukan hanya saja kemudian saya bisa memberikan support system, memberikan semangat kepada orang lain, tapi selayaknya imam di keluarga, saya juga harus memberikan support system kepada istri saya gitu. Harus menguatkan. Jadi seperti itu. Menguatkan. Ya Allah, teman-teman semua ya. Yuk kita saling kuat menguatkan satu sama lain. Kita belajar banyak hal ya dari Bang Zul. Kita baca Al-Fatihah yuk buat Muhammad Arzan. Iya, Muhammad Arzan. Muhammad Arzan, laki-laki. Laki-laki, Ustaz. Ya, putra dari Bapak Ahmad Zulkarnain dan Ibu Nur Habibah. Kalau ini pernyataannya dari Bupati Banyuwangi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di surga. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalih al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, ada yang sudah menunggu ya di surga. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ya. Itu. Dan mungkin akhirnya ini juga jadi quote-nya ya. Iya, benar. Gitu. Dan buat kamu berarti anak nih. Anak sama ibu, orang tua sama ibu ya. Dan makamnya itu ibu dan makam anak saya di sampingnya, Ustaz. Makamnya di sampingnya ya. Iya, makamnya di sampingnya ibu. Ya. Oke, ya, makamnya di sampingnya ibu ya. Berikutnya, waduh, saya melo nih teman-teman. Saya melo nih ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan bagi keluarganya Bang Zul. Selanjutnya, yuk kita masuk ke quote yang berikutnya ya. Apalagi ada quote apa nih ya? Jangan pernah bersembunyi di balik kata, aku tidak mau menjalin hubungan dulu. Padahal di balik kata-kata itu sejujurnya kau belum bisa move on. Wah, Farhan. Ini buat kaula muda nih, Ustaz. Iya. Kadang ini masa-masa galau saya, Ustaz. Gitu. Ini masa-masa galau. Gitu. Kadang tuh ketika kita mau mencurahkan isi hati kita kepada orang lain gitu kan. Ada satu penolakan yang sangat halus. Aku belum siap menjalin hubungan. Iya. Padahal sebenarnya aku nggak suka sama kamu. Iya. Hanya beda pengucapan aja, Ustaz. Hanya beda pengucapan. Kadang juga aku masih belum bisa move on dari masa lalu. Move on dari masa lalu. Kita ada materi namanya RFF, Release, Forget, and Forgive. Dan memang kita harus release ya. Apa-apa yang di masa lalu, energi-energi yang nggak positif itu harus move on. Let's move on. Oke, berikutnya. Buat kamu yang pernah ditinggalkan, jangan resah. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang yang tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu. Wih, indah banget ya. Gimana Bang? Oke, buat teman-teman yang pernah ditinggalkan, tapi ini sifatnya menyeluruh ya Ustaz. Menyeluruh, iya benar. Bisa pernah ditinggalkan mimpi yang sudah diukir dari awal kan gitu kan. Kadang kita kalau kita tarik ke mimpi, kadang kita dari SD, SMP kita udah tulis tuh. Iya. Saya pengen jadi apa gitu seperti ini Ustaz. Saya pengen dulu pengennya jadi TNI Ustaz. Oh. Jadi TNI ya. Insya Allah gitu. Sampai SMA pun sebenarnya saya masih pengen jadi TNI. Tapi SMP itu saya sadar untuk menjadi seorang TNI itu kan harus memiliki, salah satunya syaratnya adalah memiliki fisik yang sempurna gitu kan. Jadi gitu. Maka kemudian cita-cita saya tuh bisa jadi baik, tapi belum yang terbaik untukmu. Jadi kayak gitu. Nah, ini juga kan misalnya kaitannya dengan orang yang lagi di PHK. Buat kamu yang pernah ditinggalkan oleh bos ya kan. Ada juga yang misal ditinggalkan oleh tim. Buat kamu yang pernah ditinggalkan oleh tim ya kan. Terus ditinggalkan sama temen ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang di sekitar, jangan resah. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang yang tidak bisa menjadi yang terbaik. Tapi di balik tulisan ini ada satu intisarinya gitu. Jadi tugas kita di balik tulisan ini adalah kita punya tugas untuk apa? Untuk membesarkan hati kita. Membesarkan hati kita. Jadi tugasnya adalah, hai kalian, saya, dan kita semua, yuk sama-sama kita besarkan hati. Tapi sumber dari kebesaran hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Positive thinking. Nah, ini Iya. lanjut nih. Positive thinking atas rencana Allah itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus terus-menerus mengeluh kepadanya. Iya. Positive thinking. Apa yang ada dalam pikirannya Bang Zul tentang positive thinking? Dulu saya pesimis ya. Saya Hmm. pesimis. Apalagi kalau udah ngomongin masalah fisik. Itu Hmm. udah pasti emosi gitu Iya, kan, iya, iya, emosi gitu. iya, Tapi iya. kemudian semakin ke sini tadi seperti kita awal membahas tentang proses pengalaman spiritual dan lain Mm-mm. sebagainya. Udah kita positive thinking aja dengan Mm-mm. ketentuan oleh Allah gitu kan. Ketika Mm-mm. kita di PHK, ketika kita mungkin terbelit hutang dan Mm-mm. lain sebagainya, ketika kemudian kita terjatuh, kemudian kita Allah pengen mendewasakan kita kok. Mm-mm. Allah pengen menjadikan kita lebih baik lagi Iya, iya, gitu, iya, dari iya. itu gitu. Kadang mungkin ketika kita di atas atau mungkin ketika kita berada di satu titik yang buat kita nyaman gitu, kita di zona nyaman, kadang kita lupa segalanya gitu. Kita lupa Mm-mm. kanan kiri gitu kan, kita kemudian lupa depan belakang rumah Mm-mm. kita mungkin Mm-mm. gitu. Maka kemudian tadi itu silaturahim itu sangat dibutuhkan Iya, gitu. iya. Jadi gitu. Jadi udah positive thinking lah. Positive thinking aja. Positive thinking. Karena gini ya, mulai ada ya sebenarnya positive thinking itu kan husnuzon billah. Iya. Husnuzon billah itu ya positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma sekedar kepada Allah gitu ya, tapi juga kepada manusia. Nah, ada batasnya nggak Bang Zul tentang positive thinking itu? Karena banyak orang yang mengatakan, ya jangan sampai terlalu positive thinking banget lah, sampai kayak begitu. Kalau saya sih lost Ustaz. Lost. Lost. Positive thinking sampai batas yang nggak ada batasnya, lost. Kalau saya lost. Insyaallah. Dan ketika apa ya, kalau kata orang Jawa dipeluk foto ya gitu ya, Apa tuh? dibohongin apa gitu. Dibohongin orang, positif aja terus. Ya udah, belum rezeki kita. Masya Allah. Kita bakalan nemuin yang lebih gede dari itu. Allah, Masya Allah. Keren banget. Cara terbaik agar Allah sayang kepada kita, selain dengan bersabar, adalah dengan cara membuatnya tidak cemburu. Ini asik nih Ustaz. Iya, asik ya. Gimana nih? Ya, kadang kecintaan kita Mm-mm. terhadap sesuatu yang sifatnya duniawi ya Ustaz, itu kadang membuat Allah itu Allah cemburu. cemburu. Iya, kadang nih, tak ambil nih, saya ambil nih, gitu Masya kan. Nih, saya kurang Allah. nikmatnya nih. Ini saya ambil ini saya ambil ini. Allah. Itu sebenarnya warning tuh dari Warning dari Allah tuh. Karena Allah cemburu. Karena Allah cemburu gitu. Pengennya kan Allah pengennya kan balance kan. Jadi Allah pengennya balance. Allah pengennya itu hubungan kita dengan Allah itu baik, hubungan dengan manusia itu baik. Pengennya sih gitu. Ya Allah, jangan bikin Allah cemburu. Kecemburuan Allah itu terhadap apa yang kita sukai melebihi kesukaan kita terhadap apa yang diizinkan Allah. Itu cemburu Allah. Ya, kita suka mobil gitu kan, ya. Padahal ya akhirnya melalaikan kita ya dari amalan-amalan ibadah gitu. Ya Allah cemburu. Cinta wanita ya. Yang membuat akhirnya Allah cemburu. Kenali Tuhanmu. Jangan terlalu banyak protes dan mengeluh. Sesungguhnya kamu diciptakan dengan maha terbaiknya. Versi terbaik, ya, the best version of you. Gimana Bang? Bang Zul merasa bahwa Bang Zul ini ciptaan Allah terbaik? Iya. Dengan versi terbaik Allah? Terbaik Allah. Masya Allah. Gimana tuh Bang? Kita bisa belajar. Ini dulu ya Ustaz. Dulu yang saya banyak protes, ya kenapa sih aku beda, kenapa harus saya kenapa gini. Allah nggak adil tuh, Allah gini. Padahal versi adilnya Allah itu kan juga beda-beda gitu. Versi adilnya Allah beda. Gitu. Dan versi sempurnanya, versi terbaiknya Allah itu juga beda-beda. Saya sih sekarang tuh yakin ya Ustaz, bahwa ketika Allah memberikan kekurangan kepada manusia, maaf saya sampingkan urusan kecacatan ya Ustadz gitu. Ini kita ngomongin urusan kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi ketika Allah memberikan kekurangan kepada manusia, insya Allah sepaket dengan kelebihannya juga. Sepaket dengan kelebihannya. Jadi kalau ada yang nggak terpenuhi, ya pasti ada yang imbangannya. Mungkin dia nggak bisa melihat, tapi kupingnya lebih tajam daripada orang lain. Mungkin dia nggak bisa bicara, tapi matanya lebih tajam daripada yang lain, dan seterusnya. Mungkin Bang Zul nggak punya tangan, nggak punya kaki,
tapi ya ada yang Allah kasih lebih dibandingkan dengan kita semua. Gitu ya, Bang? Insya Allah seperti itu. Sempurna. Maha terbaik. Ya. Jadi kita adalah ciptaan Allah terbaik. The best version of you. Berikutnya, yang menyebabkan kamu lumpuh bukanlah fisikmu, melainkan keraguan dan niatmu untuk lebih maju. Ini diskriminasi terhadap diri kita sendiri tuh, Ustaz. Iya, iya, iya. Kadang kita mampu, Ustaz. Untuk melakukan apapun kadang kita mampu. Tapi kadang yang membuat kita merasa terbatasi adalah kalimat yang keluar dari lisan kita. Kalimat yang keluar dari lisan kita. Yang membuat hati kita ragu terhadap kemampuan diri kita sendiri. Gitu. Itu yang saya maksud itu, lumpuh bukan masalah fisik, tapi lumpuh secara kemampuan, secara niat dan lain sebagainya. Dan bahkan keluar di lisan itu ya, jadi spelling tuh. Maka kemudian saya selalu tanamkan kepada teman-teman, kepada keluarga saya, saya pengen bisa ini, bisa. Ada ujian ini, bisa nggak kita melakukan? Bisa. Dan di kamus saya tidak pernah mengenal kata tidak bisa, Ustaz. Allah. Insya Allah seperti itu. Gitu. Perkara suatu saat gagal, ya, itu bukan gagal, itu sukses pembelajaran, yang tertunda. Sukses yang tertunda. Jadi kalau ini kaitannya dengan ini ya, jadi ada satu hadis Nabi, ya, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan berkata-kata kepada dirimu sendiri, ya, mendoakan kepada dirimu sendiri illa bi khairin, kecuali yang baik aja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan semua yang kamu katakan. Jadi kalau kita, aduh ragu-ragu nih, kata malaikat amin. Aduh hancur banget gue nih, kata malaikat amin, gitu kan? Luar biasa. Jadi yang menyebabkan kamu lumpuh bukan fisik, melainkan keraguan dan niatmu untuk lebih maju. Setelah itu, ya, ucapkan kata-kata yang baik saja, maka insya Allah Anda akan maju. Mantap. Sebaik-baik kamu berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena berharap kepada manusia hanya akan menghasilkan kepahitan. Wow, ini dalam nih, Bang. Pernah berharap sama manusia? Sering. Sampai kemudian sadar bahwa berharap kepada manusia itu ada batasnya. Ada batasnya. Menyandarkan kepada manusia sepenuhnya itu ada batasnya. Dan memang nggak boleh berharap sama manusia. Yang boleh kepada manusia itu mendoakan manusia lain. Udah itu aja. Memberi kebaikan buat orang lain. Berharap sama manusia mah janganlah. Ngapain kita berharap sama manusia? Gitu ya, Bang ya? Keadaan kita saat ini jauh lebih beruntung dibandingkan orang-orang di bawah kita. Maka biasalah bersyukur. Nah, ini quote umum, tapi ya kenapa saya pilih quote ini? Karena yang ngomong itu adalah orang yang ada di bawah. Jadi biarkan beliau yang ngajarin kita. Silakan, Bang. Iya. Keadaan kita saat ini jauh lebih beruntung dibandingkan. Iya. Ini konsep yang ketika kita di atas ya, Ustaz. Ketika kita di atas atau ketika saat ini kita berposisi ini, terkadang kita masih terus saja mengeluh, kok merasa kurang aja, merasa kurang gitu. Bahkan kita tidak sadar bahwa di samping kita, kadang-kadang di belakang kita gitu, kadang tetangga kita ada jauh yang lebih di bawah keadaannya gitu. Ketika kita punya masalah yang mungkin bagi kita sulit untuk contohnya gini, jangan usah jauh-jauh deh, Ustaz. Ketika saudara-saudara sekalian gitu kan hari ini memiliki masalah, tapi sebenarnya kan jauh lebih ada solusinya gitu, Ustaz. Dan saya di sini memiliki masalah yang tidak punya solusi. Iya, karena itu tadi ya permanen. Iya. Masya Allah. Terus dan saya selalu bersyukur, ya udah syukur aja, karena saya yakin bahwa bersyukur itu akan Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita gitu. Oke, kita tidak akan bisa menjadi orang lain, tapi kita akan menjadi diri kita sendiri yang terbaik sesuai versi Allah. Masya Allah. Apa yang bisa disyukuri, Bang, dari keadaan kondisi begini, Bang? Sangat bersyukur, Ustaz. Oke. Sangat bersyukur. Dan itu tadi mungkin ada satu jaminan mungkin ya di surga nanti gitu.
Ketika hari ini kita tidak bisa tanggung jawab tuh Ustaz, kita bisa tanggung jawab kepada jari-jari kita gitu kan. Ya Allah, jempol kita ya hari ini ya pernah nulis status ini kan. Ya Allah, lisan kita pernah ngomongin tetangga. Ya Allah, kita pernah nguping melalui telinga kita gitu kan. Ya Allah, telunjuk kita pernah nunjuk orang lain gitu kan. Padahal orang lain itu benar tapi kita tunjuk-tunjuk, apalagi kita nunjuknya pakai tangan sebelah kiri gitu kan Ustaz. Kita pernah mungkin seperti itu. Nah, seperti itu. Dan hari ini saya dibebaskan dari dosa-dosa itu. Dibebaskan dari hal-hal yang seperti itu. Karena nggak punya jari, nggak punya jempol juga gitu kan. Dan itu bagi Bang Zul adalah kelebihan Bang Zul. Iya, gitu. Itu jaminan itu yang luar biasa lah untuk Allah itu. Maka kemudian ketika ditanya Bang Zul, guru saya pernah nanya gitu, Bang Zul, ketika suatu saat Allah memberikan kesempatan kepada Bang Zul untuk lahir kembali, Bang Zul milih keadaan gimana? Sempurna atau difabel? Difabel. Allah. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Ya Rabbi. Gitu. Bukan perkara kita atau saya tidak bisa pakai sepatu. Bukan perkara saya tidak bisa melangkah. Buktinya saya bisa kemana-mana, Ustaz, meskipun dengan keadaan seperti ini. Lantas apa yang dikeluhkan gitu loh. Kadang saya merasa kayak gitu. Iya. Jadi gitu, ya udahlah. Kalau memang saya harus butuh 10 langkah untuk melakukan apa yang orang lain lakukan. Yang orang lain hanya 3. Yang orang lain hanya 3, tapi saya diberikan satu jaminan luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak apa-apa, Ustaz. Masya Allah. Pernah nggak Bang mimpi gitu, atau ya kalau tadi kan mimpi udah ya, mimpi lengkap gitu ya. Kalau tadi kan seandainya diinginkan hidup kembali di dunia, tapi pernah nggak ada keinginan di surga itu lengkap gitu? Kalau surga ya, Ustaz. Di surga ya, karena hanya di surga yang kita lengkap. Karena sesuatu yang mungkin kita diberikan di surga dan keadaan lengkap itu kan bakalan kekal ya, Ustaz. Ya Rabbi. Karena gini, Ustaz, ngapunten, difabel itu berpotensi kepada semua orang. Iya. Ketika kita laka mungkin ya, naudzubillah min dzalik. Ketika kita laka sampai kita diamputasi, kita akan jadi seorang difabel. Ketika kita mengalami ngapunten, ketika kita sakit stroke, kita juga akan jadi difabel. Allah. Gitu. Ketika kita mungkin kecelakaan dalam bekerja, mungkin mata kita kena benda-benda tajam, kita akan jadi difabel. Difabel itu berpotensi kepada semua orang. Semua orang punya potensi. Berpotensi. Maka itu yang menjadi alasan mau jadi difabel apa orang normal. Saya pengen jadi difabel. Jadi sepermanen-permanennya ukuran ujiannya Bang Zul masih temporer juga ya, karena di surga bakal abadi ya. Insya Allah. Ya Rabbi, Masya Allah. Yuk sama-sama kita bersyukur yuk. Ya, yang masih ada fisik yang kuat, ya sama-sama. Bismillah insya Allah ya. Kita jadi manusia yang jauh-jauh lebih baik lagi. Quote terakhir Bang. Quote terakhir. Kita itu cukup semangat, namun kadang tidak istiqomah. Sengaja saya taruh paling akhir. Karena ini kita udah belajar nih COMR ya kan. Wow, semangat yang bagus-bagus tapi nggak istiqomah. Hal ini yang membuat kita kembali ke zona nyaman. Gimana Bang? Ini keren-keren loh quote-quote-nya tuh. Saya baca-bacain, Masya Allah. Quote-quote-nya keren banget. Gimana Bang? Yang paling sulit bukan memiliki, yang paling sulit adalah mempertahankan. Ya, maka kemudian mempertahankan itu butuh apa sih? Butuh istiqomah. Masya Allah. Apapun itu, entah itu rezeki, entah itu pekerjaan, entah itu jodoh atau lain sebagainya. Kita butuh istiqomah gitu. Jiwa yang positif juga perlu istiqomah. Ya betul. Terus kemudian untuk menjadikan istiqomah itu apa sih yang kita butuhkan? Kita harus bisa merawat baik-baik motivasi kita. Gitu. Maka di balik kata istiqomah itu harus ada satu kata motivasi yang memang harus kita pupuk, kita harus rawat baik-baik. Gitu. Apa itu? Kalau saya untuk sebenarnya istiqomah di sini adalah dan semangat di sini saya pengen menjadi lebih baik lagi. Istiqomah bisa didapatkan dari sebuah kata ajaib. Ingin jadi lebih baik. Wow. Kadang-kadang ya kita
turun semangatnya, namanya naik turun ya. Tapi pada saat turun ya, sampaikan pada diri sendiri bahwa saya ingin menjadi lebih baik. Wow. Apa yang ingin cita-citanya Bang Zul ingin menjadi lebih baik setelah ini? Saya sebenarnya ada 3, Ustaz. 3. Cita-cita hidup saya itu ada 3. Yang pertama adalah saya pengen punya buku. Terus yang kedua adalah saya pengen, yang pertama sebenarnya yang paling utama pengen menaikkan haji atau umroh kedua orang tua. Karena itu amanah dari almarhumah ibu. Kedua orang tua? Iya. Kan udah nggak ada. Iya, berarti tinggal bapak. Oke, teman-teman semua, mohon maaf ya tadi jaringannya nggak bagus, biasalah ya kita online seperti ini ujian ya Bang Zul ya. Tapi kita harus tetap bersyukur ya, kita bisa belajar. Dan ini sebenarnya teknologi ini ya Bang, teknologi lama ini sebenarnya nih. Ya, broadcasting ini. Para ulama biasa zaman dulu pada belajarnya begini. Mereka belajar dari seluruh dunia, mereka bisa belajar dengan broadcasting. Sistem broadcasting yang para ulama lakukan. Dan alhamdulillah kita belajar, dan ini saya rekam ya untuk jadi kalimat penutup yang kita akan posting di YouTube ya. Gimana Bang? Mungkin ada kalimat-kalimat terakhir yang bisa jadi pesan buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Semoga ini menjadi amal kita semua ya Ustaz. Amin. Ya. Amal baik kita yang insya Allah mungkin bisa dicatat oleh para malaikat sebagai amal yang luar biasa, sebagai amal yang menjadi jaminan kita menuju surga Ustaz gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya yang hari ini sebenarnya yang untung bukan saudara-saudara, tapi yang untung adalah saya. Allah. Okay. Karena saya merasa terfasilitasi untuk melakukan amal baik. Allahumma sholli ala seperti itu. Jadi hari ini adalah balance, insya Allah seperti itu. Teman-teman, saudara-saudara sekalian mendapatkan impact dari kita sharing ya Ustadz. Betul. Dan saya mendapatkan impact dari sharing ini, dan insya Allah semoga menjadi salah satu amal baik kita, saya, Bang Zul, dan Ustadz Nasrullah mungkin seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, tidak banyak yang mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan terkait penutup. Pada intinya adalah yuk kita sama-sama istiqomah untuk menuju jalan kita masing-masing, jalan saya, jalan saudara, dan pada intinya apapun itu yang kita lakukan hari ini, libatkan Allah. Masya Allah. Jadi itu. Dan jadilah mulai hari ini, rubahlah cobaan menjadi satu nikmat yang luar biasa, karena itu akan mematahkan tali ketakutan kita, akan mematahkan pesimis kita, dan insya Allah itu juga akan memperkuat mental kita menjadi seorang manusia selayaknya. Seperti itu. Masya Allah. Itu Ustaz. Wow, alhamdulillah teman-teman semuanya ya, kita sudah sharing cukup panjang ini 1 jam lebih. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sharing kehidupan bersama dengan Bang Zul. Dan bagi peserta Camp Online Magnet Rezeki, insya Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi berikutnya, bahagia tanpa syarat. Penutup nih Bang Zul ya, kita materi bahagia tanpa syarat. Dan juga malam ini kita akan sama-sama di Mbah Nun ya, insya Allah ya. Kita akan sama-sama sinau bareng bersama beliau, membahas ilmu magnet rezeki dalam versi beliau ya. Dan kita juga akan banyak sekali dapatkan masukan ilmu-ilmu baru dari Mbah Nun malam ini. Bang Zul, terima kasih banyak. Insya Allah. Boleh nggak Anda peluk nih? Boleh. Insya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Aduh, luar biasa teman-teman semuanya. Sampai jumpa dalam video berikutnya ya. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.